Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada kajian kiswah minggu kemarin, kita telah membahas tentang masa-masa awal kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan juga telah membahas tentang nasabnya Nabi Muhammad serta wafatnya ayahanda Nabi Muhammad. Pada minggu kemarin dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk. Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, beliau seorang Arab dari suku Quraisy, dan juga beliau dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Abdullah. Nasabnya bertemu dengan ibunda beliau pada kakeknya yang kelima yang bernama Kilab. Ayahnya Nabi Muhammad wafat ketika berusia 18 tahun dan dimakamkan di Madinah. Nah, marilah kita melanjutkan kiswah kajian Sirah Nabawiyah dengan kitab Khulasatun Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Fadil Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar. Mari kita langsung menyimak kitabnya. Qala Al-Fadil Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri min ibadillahi salihin fi kitabihi Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin ila anqal Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wa rada'atuhu. Wiladatuhu, kelahiran Nabi Muhammad, wa rada'atuhu, dan penyusuan baginda Nabi Muhammad. Wulida sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, di kota Mekah, yaumal itsnain, pada hari Senin, Atsani asyara min Rabi'il Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Ammal Fili, pada tahun gajah, Wasumiya amu wiladatihi amal fil, Wasumiya amu, dan dinamakan tahun wiladatihi, kelahiran Nabi Muhammad, amal fili, dengan tahun gajah, li'anna malikal Habasyah, karena Raja Habasyah, arsala, mengutus, ama wiladatihi, pada tahun kelahiran baginda Nabi, jaishan, bala tentara, ila Makkah, ke Makkah, lihatmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, wa kana fihi filun azimun, di dalam tentara Raja Habasyah ada gajah yang besar. Fa ahlaqallahul jaisha, maka Allah menghancurkan tentara Raja Habasyah, ikraman liwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ardu'athu ba'da ummi,
wa arda'athu dan disusui Nabi Muhammad ba'da ummihi setelah ibunda Nabi Muhammad Suwaibatul Aslamiyah oleh Suwaibah Aslamiyah khadimatu ammihi yang menjadi pelayannya paman Nabi Muhammad Abi Lahabin yaitu Abu Lahab summa Halimatus Sa'diyah kemudian baginda Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah ila ambalahu umruhu arba'a sanawat sampai beliau baginda Nabi berumur 4 tahun. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang menjelaskan tentang kelahiran dan masa penyusuan Nabi Muhammad. Nah, yang pertama, Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnin ats-tsani asyara min Rabiul Awal amal fil. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nah, di sini harus kita ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nah, kenapa dinamakan tahun Gajah? Yang kedua dijelaskan wasumiya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihatmil Ka'bah wa kana fi filun azim fa ahlaqallahu al-jaysha ikraman liwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan kenapa dinamakan tahun Gajah. Karena pada tahun tersebut, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang raja dari Habasyah yang mengutus tentara ke Makkah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi pada tahun itu Raja Habasyah mengutus bala tentara untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Wa kana fihi filun azim. Di dalam bala tentara tersebut ada bala tentara yang terdiri dari pasukan gajah. Fa ahlaqallahu al-jaysha ikraman liwaladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bala tentara gajah itu mendekati Mekah, maka Allah menghancurkan bala tentara tersebut karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Nah, tahun gajah itu kita bisa menyimaknya lebih rinci di dalam tafsir surat Al-Fil. Pasti kita pernah dengar yang namanya Abrahah atau Abrohah. Abrohah yang memimpin tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu bagaimana ceritanya kenapa Abrohah sampai mau menghancurkan Ka'bah? Nah, gini ceritanya. Jadi pada zaman dahulu Abrohah itu sebenarnya bukan seorang raja. Abrohah itu seorang jenderal yang diutus oleh Raja Habasyah untuk menguasai negeri Yaman. Ketika Abrohah berhasil menguasai negeri Yaman, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Nah, ketika dia mengangkat diri menjadi raja, Raja Habasyah marah, murka. Ini Abrohah bagaimana ini? Saya suruh untuk menguasai Yaman, setelah itu malah dia kuasai untuk dirinya sendiri. Nah, tapi Abrohah cerdas. Dia tahu dia tidak mungkin berperang dengan Raja Habasyah. Nah, oleh karena itu Abrohah mengirimkan hadiah yang bagus-bagus. Hadiah yang indah-indah.
Sampai Abroha juga mengirimkan pedangnya ke Raja Habasyah untuk menunjukkan bahwa walaupun Abroha menjadi raja, tapi dia masih bawahannya Raja Habasyah. Wah, di situ Raja Habasyah senang sekali. Wah, ternyata Abroha masih patuh dengan saya. Oke, kalau seperti itu tidak apa-apa wis, dia jadi raja di situ untuk hadiahnya dia. Nah, akhirnya jadilah Abroha raja di negeri Yaman sekarang. Nah, setelah menjadi raja, Abroha itu ingin mendirikan sebuah kuil atau gereja. Karena Abroha merasa iri. Di Mekah Al-Mukarramah ada sebuah tempat yang namanya Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah itu padahal terbuat dari batu, hanya dari batu. Tapi kenapa orang berbondong-bondong? Orang pada datang ke Ka'bah, ke Mekah. Mereka melakukan ibadah di situ. Nah, akhirnya terbayang dalam pikiran Abroha, wah, saya akan menyaingi Ka'bah. Saya akan menyaingi Masjidil Haram. Saya akan membangun gereja yang terbuat dari emas. Wah. Lalu akhirnya dibangunlah gereja yang besar. Nah, di dalamnya itu hiasannya atau ornamen-ornamennya sangat indah dan berlapis emas. Lalu ketika dalam pembangunan tersebut hampir jadi, nah, di negeri Yaman itu ada orang Arab, ada orang Mekah yang sedang berdagang di situ. Kemudian orang itu bertanya dengan penduduk asli di situ, ini Abroha sedang membangun apa? Kok indah sekali, bagus sekali, bahkan ada hiasan yang terbuat dari emas. Nah, orang pribumi itu bilang, ya ini Abroha mau bikin gereja yang bagus, yang indah. Biar orang-orang yang tadinya ke Mekah, belok pindahnya ke gerejanya Abroha karena lebih indah. Orang Arab itu tertawa. Ya tidak akan bisa. Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim atas petunjuk Allah. Tidak akan bisa Abraham menyaingi Ka'bah. Nah, akhirnya pada suatu malam orang Arab tersebut membuang kotoran, ya, entah itu kotoran hewan atau kotoran manusia, itu ya itu berbeda-beda ceritanya ya. Intinya orang Arab tersebut membuang kotoran, ditaruh di gereja itu. Wah. Begitu pagi mau melanjutkan pembangunan, baunya menyengat. Ini bau apa, ini bau apa? Setelah dilihat, wah, ternyata ada yang membuang kotoran di situ. Lalu lapor pada raja. Lapor, Baginda Raja. Ini ada kotoran di gereja yang Anda bangun. Hah? Siapa yang berani-berani menaruh kotoran di gereja ini? Lalu setelah dicek, ditelusuri, ternyata ada yang melihat. Itu orang Arab, orang Mekah. Orangnya sekarang sudah pulang. Wah, Abroha sangat marah, sangat murka. Karena sangat marah, sangat murka, lalu Abroha mengumpulkan pasukan. Ayo pasukan kumpul. Setelah mengumpulkan pasukan, aku ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Lalu akhirnya di antara pasukan itu ada yang usul, kalau seperti itu Raja, kita harus menggunakan gajah. Tapi di mana kita dapat gajah? Di Yaman itu tidak ada gajah. Ada di Afrika. Kita datangkan gajah dari Afrika, dari Habasyah. Akhirnya minta bantuan pasukan gajah pada Raja Habasyah. Habasyah itu di Afrika. Begitu didatangkan pasukan gajah, wah, di antara gajah-gajah itu ada satu gajah yang paling besar. Gajah itu diberi nama Mahmud. Kalau
pasukan atau tentara manusia, mungkin itu jenderalnya. Jadi gajah itu kan hewan yang berkelompok. Dia akan mengikuti gajah yang paling besar atau gajah alfa. Kalau bahasa sekarang ya, ada alfa, ada beta. Beta itu mengikuti alfa. Nah, gajah yang jadi pemimpin itu namanya Mahmud. Kalau orang luar negeri mungkin itu gajah yang besar yang namanya mamut, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau di dalam tafsir itu gajahnya bernama Mahmud, itu gajah paling besar. Mungkin kalau tentara zaman sekarang itu pasukan gajah diibaratkan tank, pasukan tank ya. Itu yang pasukan lapis baja, lapis besi yang menghancurkan. Akhirnya setelah berkumpul, berangkatlah tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ke Mekah. Begitu mendekati Mekah, sudah mulai terdengar berita di dalam Mekah. Weh orang-orang Mekah, Abraha akan menyerang Mekah dengan tentara gajah yang besar-besar. Kita tidak akan bisa melawannya. Nah, lalu orang-orang Mekah lapor kepada kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdul Muthalib. Nah, dulu dijelaskan minggu kemarin bahwa Nabi Muhammad bangsa Arab, suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling mulia atau pejabatnya kota Mekah. Nah, pemimpin suku Quraisy saat itu adalah Abdul Muthalib. Mereka lapor, wahai Abdul Muthalib, bagaimana ini? Abraha akan menghancurkan Mekah. Anda sebagai pemimpin harus melakukan sesuatu. Lalu Abdul Muthalib bilang, ya tenang saja, nanti akan saya temui Abraha. Nah, sebelum memasuki Mekah, Abraha berkemah di luar Mekah. Begitu berkemah, Abraha bilang pada jenderalnya, "Hei jenderal, kamu saya utus masuk dulu ke kota Mekah. Panggil pemimpinnya kota Mekah siapa?" Begitu jenderal itu masuk ke kota Mekah, lalu bertanya pada orang-orang Mekah, "Wahai orang Mekah, siapakah pemimpin kalian?" Lalu Abdul Muthalib langsung maju, "Saya pemimpin orang Mekah. Ada apa?" "Anda dipanggil oleh Raja Abraha. Silahkan untuk datang ke perkemahan Raja Abraha." Lalu datanglah Abdul Muthalib ke perkemahan Raja Abraha. Nah, ketika masuki perkemahan Raja Abraha, Abraha itu sangat kagum, sangat takjub melihat karisma, melihat wibawa seorang Abdul Muthalib. Jalannya tegap, matanya itu memandang tajam, tidak ada raut ketakutan. Abraha justru sangat kagum. Wah, ini kok orang mau dihancurkan, tapi dia masih mempunyai keberanian. Sorot matanya tidak menandakan bahwa dia takut. Begitu bertemu, mereka duduk bersama, lalu bertanyalah Sayyidina Abdul Muthalib, "Wahai Raja Abraha, apa yang hendak engkau lakukan untuk penduduk Makkah sehingga engkau membawa tentara yang begitu banyak sampai membawa tentara gajah?" Lalu Abraha bilang, "Saya tidak akan menghancurkan Mekah. Saya hanya akan menghancurkan Ka'bah. Karena saya sedang membangun gereja yang lebih indah. Biar tidak ada saingannya, maka Ka'bah harus saya hancurkan. Kalau Anda berani melawan, maka Anda dan penduduk Mekah juga akan hancur." Wah, Abdul Muthalib hanya tersenyum. "Sungguh Anda ingin menghancurkan Ka'bah?" "Iya, betul." "Baiklah, kalau begitu, saya hanya minta satu saja." "Apa itu, Abdul Muthalib?" "Ketika tentara Anda mendatangi daerah dekat Mekah, tentara Anda itu mencuri kambing saya. Nah, saya minta kambing saya dikembalikan." Abraha kaget, "Loh, Anda itu pemimpin loh. Anda itu pemimpin Mekah.
bukannya mau melawan saya karena akan menghancurkan Ka'bah, kenapa malah Anda meminta kambing Anda? Anda sangat egois sekali. Abdul Muthalib hanya tersenyum. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Wahai Abraha, Ka'bah itu adalah Baitullah. Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Karena yang melindungi Ka'bah adalah Allah. Kalau yang melindungi kambing saya adalah saya sebagai pemiliknya. Nah, oleh karena itu, saya minta kambing saya untuk dikembalikan. Silahkan Anda menghancurkan Ka'bah. Nanti orang-orang Mekah akan saya suruh masuk ke dalam rumah. Wah, akhirnya dituruti. Kambingnya dikembalikan. Setelah kambingnya dikembalikan, Abdul Muthalib pulang. Pengumuman, wahai penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah Al-Mukarramah, masuklah ke dalam rumah kalian, kuncilah pintu rumah dan jendela kalian. Setelah masuk rumah, mereka mengunci, mulailah Abraha bersiap-siap akan menghancurkan Ka'bah. Begitu sedang mempersiapkan pasukan gajahnya itu, justru gajah yang paling besar Mahmud itu tidak mau bergerak, dia diam seperti batu. Ditarik-tarik tidak mau. Akhirnya Raja Abraha bingung, ini bagaimana? Kalau Mahmud yang jadi rajanya gajah itu tidak mau bergerak, maka gajah yang lain pun otomatis tidak akan bergerak. Kemudian oleh salah satu jenderalnya, Mahmud diarahkan kepalanya agar putar balik. Begitu kepalanya diarahkan untuk menengok arah putar balik, baru berdiri jalan. Dan gajah yang lain mengikuti. Wah, Abraha tambah bingung. Kok giliran jalan pulang dia malah berjalan. Giliran mau diarahkan ke Mekah, ke Ka'bah, dia nggak mau. Akhirnya Mahmud itu dikurung, dirantai. Dah, ini Mahmud dirantai saja. Begitu Mahmud sudah dirantai, gajah-gajah yang lain itu dicambuk, dipecuti biar mau ke Mekah. Tapi sebagian gajah itu tidak mau ke Mekah. Sebagian lagi karena dipecuti terus, akhirnya masuk ke Mekah. Begitu menjelang masuk ke Mekah, nah di sini Allah mengutus burung ababil yang membawa kerikil dari neraka. Begitu Allah mengutus burung ababil menjatuhkan kerikil-kerikil tersebut, lalu hancurlah pasukan gajah itu. Dan Abraha pun lari tunggang langgang. Dia melarikan diri hingga akhirnya kabur dengan sebagian kecil tentaranya yang selamat. Begitu di suatu desa dia kehausan, akhirnya mati di situ. Nah, itulah kisah mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan dengan tahun gajah atau Al-Fil. Yang di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang namanya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Warsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil, yang membawa batu kerikil dari neraka yang sangat panas. Wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dari itu, pada tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah karena ada seorang raja yang bernama Abraha yang membawa pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Kalau zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Penanggalan atau tahun itu didasarkan pada peristiwa besar yang terjadi pada itu. Nah, setelah nanti di sejarah selanjutnya itu mulai ada tahun Hijriyah atau kalender Hijriyah. Itu yang pertama kali menggagas adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi kenapa? Kembali lagi ya,
Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun Fil atau tahun gajah? Karena ada seorang raja yang membawa tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibundanya, kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi baginda Nabi wa ardu ashu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah. Setelah Nabi Muhammad disusui oleh ibundanya, kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah yang menjadi pembantunya atau pelayannya pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Nah ini. Abu Lahab sendiri juga diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Kita pasti sering dengar surat Al-Lahab, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, Abu Lahab sendiri itu adalah pamannya Nabi. Di sini pertanyaannya kenapa setelah disusui oleh ibunya justru disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, di dalam tradisi bangsa Arab zaman dahulu itu memang seperti itu. Ketika setelah disusui oleh ibunya, maka ibunya itu akan mencari perempuan yang sehat, yang kuat, dan biasanya itu dari kampung yang udaranya masih bersih, dan bahasanya itu kalau orang desa atau orang kampung kan, kalau di kita itu bahasanya masih bahasa kromo, bahasa Jawa yang halus. Nah itu di Arab juga sama. Di Arab itu kenapa disusui dengan wanita yang sehat, yang biasanya dari kampung, karena agar bahasa Arabnya fasih, lidahnya itu fasih. Nah, Thuwaibah Aslamiyah itu yang menyusui baginda Nabi Muhammad setelah ibunya. Jadi setelah ibunya menyusui, lalu ibunya menyerahkan kepada Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, Thuwaibah al-Aslamiyah itu adalah pembantunya atau pelayannya dari Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Dan Abu Lahab juga orang yang sangat keras menentang nanti ya. Ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi atau Rasul, Abu Lahab itu sangat menentang, sangat keras melawan Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab itu pamannya sendiri. Nah, jadi seperti itulah perjuangan Rasulullah. Beliau bahkan terkadang harus berhadap-hadapan dengan keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kita harus senang ketika ada keluarga kita yang mendukung, memotivasi kita. Rasulullah justru yang menentang pamannya sendiri. Tapi Rasulullah tidak menyerah. Dan Rasulullah juga masih bersikap sopan. Karena walaupun yang menentang itu sangat jahat, tapi dia itu pamannya sendiri. Nah, setelah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, anak-anakku yang soleh-soleha, kesimpulannya adalah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah dan juga disusui oleh Halimah Sa'diyah. Cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.